Halo, petualang waktu. Selamat datang di Mimpi Bermakna. Kemana dan kapan Anda menyaksikan kami hari ini? Jangan lupa suka dan berlangganan, karena Anda akan segera memulai perjalanan yang luar biasa. Kita akan pergi jauh, sangat jauh ke masa lalu, sekitar 260 juta tahun yang lalu, di tengah periode Permian. Anda merasakan udara tebal, lembab, dengan bau belerang yang samar dari aktivitas gunung berapi di kejauhan. Hutan-hutan purba menjulang tinggi, namun ada ketegangan di udara, bisikan bahaya yang tak terlihat. Disinilah Anda melihat benih leluhur penyu, bukan penyu seperti yang Anda kenal. Ia adalah reptil kecil, lincah, bergerak cepat di antara dedaunan. Tubuhnya ramping, kulitnya bersisik, tapi sangat rentan. Setiap bayangan, setiap gerakan di semak-semak, bisa berarti akhir hidupnya. Predasi merajalela, amfibi raksasa dan reptil pemangsa awal berkeliaran, mencari mangsa yang mudah. Anda merasakan tekanan itu, kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup. Seolah-olah alam sedang bereksperimen, mencoba segala cara untuk melindungi makhluk rapuh ini. Beberapa mulai mengembangkan sisik yang lebih tebal, plat tulang yang dangkal, tetapi itu belum cukup. Anda menyaksikan evolusi bergerak perlahan, hampir tak terasa. Pada individu tertentu, Anda melihat tulang rusuk mulai melebar, bukan hanya untuk menopang, tetapi untuk membentuk semacam perisai primitif. Vertebra di sepanjang punggung juga mulai membesar, menjalin jaringan pelindung. Terjadi banyak jalan buntu, percobaan yang gagal di mana perisai itu tidak pernah benar-benar lengkap atau cukup kuat. Anda melihat fosil-fosil yang mengisahkan cerita itu, spesies yang punah karena perlindungan mereka hanya setengah hati. Namun, kemudian, muncullah terobosan. Anda bertemu Eunotosaurus, nenek moyang luar biasa dari periode Trias. Anda melihat rusuknya yang pipih dan lebar, menyatu, membentuk barisan yang rapat di sepanjang punggung. Ini bukan lagi sekadar tulang rusuk, ini adalah fondasi cangkang yang kokoh. Tak lama kemudian, di lingkungan yang berubah, dengan iklim yang berfluktuasi dan ceruk ekologi baru yang terbuka, Anda melihat Odontochelys. Ini adalah reptil yang sudah memiliki plastron, perisai di bagian perut, tetapi bagian punggungnya masih tanpa cangkang penuh. Anda merasakan periode transisi yang penting, di mana bagian bawah tubuh telah terlindungi, mungkin untuk bersembunyi di dasar perairan dangkal, namun bagian atas masih dalam proses pengembangan. Akhirnya, melalui mutasi genetik yang berhasil dan seleksi alam yang tanpa henti, Anda menyaksikan tulang rusuk dan vertebra ini menyatu sepenuhnya dengan lempengan tulang dermal dari kulit, membentuk karapas, cangkang punggung yang tak tertembus. Anda merasakan bagaimana perlindungan ini secara radikal mengubah strategi bertahan hidup mereka. Perisai yang dulu hanya ide, kini menjadi kenyataan, sebuah benteng yang terukir dari tulang dan waktu. Melompat ke zaman modern, Anda melihat penyu yang kita kenal sekarang. Cangkang ikonik itu, hasil dari jutaan tahun tekanan dan adaptasi, telah memungkinkan mereka bertahan hidup dalam berbagai habitat, dari gurun gersang hingga kedalaman samudra. Anda melihat bagaimana cangkang ini memberi mereka umur panjang yang luar biasa dan kemampuan untuk menahan ancaman yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan hanya sebuah rumah, ini adalah warisan evolusi. Sebuah pernyataan diam tentang ketekunan alam. Dan begitulah, dari seekor reptil kecil yang rentan di bayangan Permian, lahir sebuah benteng hidup. Sebuah pengingat bahwa di antara semua eksperimen alam, terkadang, solusi paling sederhana adalah yang paling abadi. Sampai jumpa di perjalanan evolusi berikutnya. Anda merasakan dinginnya bebatuan purba, bau tanah basah bercampur aroma tumbuhan raksasa yang asing. Ini adalah awal periode Trias, sekitar 240 juta tahun yang lalu. Matahari pagi menyaring melalui dedaunan pakis kuno, tetapi bukannya membawa kedamaian, ia hanya menyorot bayangan-bayangan yang bergerak. Sebuah dunia yang indah, namun penuh dengan bahaya mematikan. Disinilah Anda melihat nenek moyang penyu, seekor reptil kecil yang bergerak cepat, tubuhnya ramping dan lentur. Anda merasakan detak jantungnya yang cepat, bukan karena kegembiraan, melainkan karena ketakutan yang konstan. Setiap gesekan di semak, setiap riak air, bisa berarti akhir. Anda mengamati predator-predator awal berkeliaran, amfibi raksasa dengan rahang kuat,
atau reptil darat lain yang lebih besar, mencari mangsa yang mudah. Bagi makhluk ini, kelangsungan hidup adalah sebuah permainan petak umpet yang brutal, dan ia terlalu sering menjadi yang diburu. Anda merasakan kerapuhannya, kulitnya tipis, otot-ototnya terpapar, organ-organ vitalnya hanya dilindungi oleh lapisan tipis. Bayangkan rasa sakit gigitan yang menghantam, cakaran yang merobek. Bagaimana bisa ia bertahan dalam dunia yang begitu kejam? Anda melihat individu-individu berlari, menyelam ke dalam lumpur, atau mencoba bersembunyi di balik batu. Namun, kecepatan dan kamuflase saja seringkali tidak cukup. Disinilah tekanan itu datang, membentuk evolusi seperti seorang pemahat memahat batu. Anda menyaksikan proses seleksi alam bekerja. Setiap individu dengan sedikit perlindungan tambahan, sekecil apapun, memiliki peluang sedikit lebih besar untuk selamat dari serangan. Mungkin sisiknya sedikit lebih tebal, mungkin ada plat tulang kecil yang terbentuk di bawah kulitnya. Ini adalah permulaan. Anda melihat bagaimana mutasi genetik acak yang berhasil, betapapun kecilnya, mulai menggeser arah spesies. Kemudian, Anda melihat transformasinya. Bukan perubahan yang terjadi dalam semalam, tetapi perlahan, seiring generasi yang berganti. Anda melihat tulang rusuknya, yang awalnya hanya penopang tubuh, mulai melebar. Bayangkan setiap gigitan predator yang gagal, setiap serangan yang hanya mengenai tulang rusuk yang lebih pipih, bukan organ dalam. Itu adalah kemenangan kecil, yang berulang, mendorong evolusi ke arah yang baru. Anda menyaksikan tulang-tulang belakang juga ikut melebar, menyatu dengan rusuk yang memipih, membentuk perisai primitif. Anda melihat eksperimen yang gagal. Beberapa leluhur mengembangkan cangkang yang tidak lengkap, perisai yang tidak sepenuhnya menutup tubuh, menyisakan celah vital yang bisa dieksploitasi oleh pemangsa yang cerdik. Mereka punah, menjadi peringatan evolusi tentang perlunya pertahanan tanpa celah. Namun, Anda juga bertemu dengan nenek moyang kunci seperti Eunotosaurus, yang rusuknya sudah sangat lebar dan menyatu, sebuah langkah signifikan menuju benteng sejati. Kemudian, Odontocelis, yang sudah memiliki plastron, perisai perut yang kuat, mungkin adaptasi penting untuk perlindungan saat berenang di perairan dangkal yang penuh bahaya dari bawah. Melalui jutaan tahun peperangan evolusi ini, Anda melihat cangkang itu akhirnya sempurna. Tulang rusuk, tulang belakang, dan lempengan kulit berdaging menyatu menjadi struktur tunggal yang kokoh, karapas di punggung dan plastron di perut. Bentuk yang tak bisa ditembus, sebuah pertahanan pasif yang revolusioner. Hari ini, ketika Anda melihat penyu berenang anggun di lautan atau merangkak perlahan di darat, Anda melihat benteng yang bergerak. Cangkang ikonik itu bukan hanya rumah, melainkan juga catatan hidup tentang dunia yang penuh pemangsa, tentang ketakutan yang mengukir tulang, dan tentang keajaiban adaptasi yang tak terhentikan. Cangkang itu adalah kisah nyata tentang tekanan yang menciptakan keunggulan, memungkinkan mereka bertahan dari bencana kepunahan dan hidup hingga saat ini. Anda merasakan embusan angin lembab dari rawa-rawa prasejarah, bau tanah gambut yang kaya dan suara serangga raksasa berdengung di kejauhan. Ini adalah periode Permian akhir, sekitar 250 juta tahun yang lalu. Dunia masih memulihkan diri dari gejolak, tetapi kehidupan terus berjuang, mengisi setiap celah. Di antara kehidupan purba ini, Anda mencari leluhur penyu. Ia bukan raksasa purba, melainkan reptil kecil, gesit, dengan tubuh yang ramping dan memanjang. Anda melihatnya berlari di antara semak-semak, mencari mangsa kecil atau menghindari predator yang lebih besar. Bayangkan tubuhnya yang lentur, sisik-sisik tipis yang melapisi kulitnya, sebuah desain tubuh yang standar untuk banyak reptil di era itu. Ini adalah bentuk tubuh reptil dasar, sebuah cetak biru, yang sukses untuk bertahan hidup di darat, namun ia memiliki kelemahan yang mencolok. Anda merasakan kerapuhan tubuhnya, tidak ada perisai, tidak ada pelindung yang kokoh. Anda melihatnya bergerak, setiap ototnya terpapar, setiap organ vitalnya hanya dilindungi oleh kulit dan tulang rusuk yang tipis. Bayangkan Anda berada di habitat yang sama, dikelilingi oleh predator berukuran mulai dari amfibi pemakan daging hingga reptil lain yang lebih besar dan bergigi tajam. Setiap momen adalah ujian, setiap perburuan bisa menjadi yang terakhir. Tekanan itu nyata.
Anda merasakan ancaman yang tak henti-hentinya, memaksa makhluk ini untuk terus waspada. Bagaimana cara bertahan ketika Anda begitu rentan? Ini bukan lagi hanya tentang kecepatan atau penyembunyian, ini tentang kebutuhan akan perlindungan yang lebih substansial. Alam, seolah-olah, sedang mengajukan pertanyaan, dan evolusi harus mencari jawabannya. Anda melihat bagaimana tubuh reptil yang ramping ini mulai berubah, sedikit demi sedikit, selama ribuan generasi. Pertama, Anda melihat adaptasi yang halus, hampir tak terlihat. Beberapa individu lahir dengan tulang rusuk yang sedikit lebih lebar, sedikit lebih kuat. Bayangkan itu, sebuah keuntungan kecil. Ketika pemangsa menyerang, tulang rusuk yang sedikit lebih lebar itu mungkin mengurangi dampak, menyelamatkan organ penting, atau sekadar memberi kesempatan untuk melarikan diri. Anda menyaksikan fenomena ini berkembang. Tulang rusuk tidak lagi hanya berfungsi untuk pernapasan, tetapi mulai melebar dan memipis secara lateral, membungkus sisi-sisi tubuh. Ini adalah permulaan karapas, cangkang atas. Pada saat yang sama, tulang belakang, yang sebelumnya merupakan rantai sederhana, mulai membesar dan menyatu dengan rusuk yang melebar ini. Anda bisa merasakan bagaimana struktur ini secara bertahap menciptakan sebuah perisai internal yang permanen. Kemudian datanglah inovasi yang sama pentingnya, plastron, perisai perut. Anda melihat bagaimana tulang-tulang seperti klavikula dan gastralia, tulang-tulang perut yang awalnya terpisah, mulai membesar dan menyatu, membentuk plat tulang di bagian bawah tubuh. Bayangkan keuntungan yang diberikan oleh perisai ganda ini, dari atas dan bawah. Reptil purba ini tidak lagi harus mengandalkan kecepatan atau bersembunyi saja. Ia kini membawa perlindungannya sendiri. Melalui perjalanan evolusi, ada beberapa jalan buntu. Anda melihat fosil-fosil reptil dengan cangkang yang tidak lengkap, perisai yang memiliki celah, yang mungkin tidak cukup untuk menghadapi predator yang semakin canggih. Mereka adalah bagian dari eksperimen alam yang tidak berhasil sepenuhnya, menunjukkan betapa selektifnya tekanan ini. Namun, Anda juga melihat keberhasilan. Anda menyaksikan munculnya Eunotosaurus, dengan rusuknya yang sangat lebar, lalu Odontocelis, dengan plastron yang kuat. Ini adalah bukti nyata bahwa tubuh reptil yang dulunya lentur, kini sedang bertransformasi menjadi benteng yang bergerak. Dan disinilah kita sekarang. Ketika Anda melihat penyu modern, baik itu penyu laut yang anggun atau kura-kura darat yang tenang, Anda tidak hanya melihat sebuah hewan. Anda merasakan getaran tanah yang samar, menyaksikan retakan-retakan besar muncul di lanskap. Ini adalah Trias akhir, sekitar 220 juta tahun yang lalu, dan benua raksasa Pangaea mulai terkoyak. Perubahan ini bukan hanya tentang geografi, ini adalah perubahan radikal dalam iklim, ekosistem, dan, yang terpenting, tekanan bertahan hidup. Anda berada di gurun-gurun luas yang muncul seiring benua bergerak, merasakan panas terik di siang hari dan dingin menggigit di malam hari. Disinilah Anda melihat nenek moyang penyu, masih merupakan reptil tanpa cangkang yang kokoh. Tubuhnya kecil, lincah, tapi rentan. Setiap area baru yang terbentuk, setiap pegunungan atau cekungan yang muncul, menghadirkan tantangan baru, dan predator-predator baru. Bayangkan predator di era ini, dinosaurus pertama mulai muncul, meskipun masih kecil, namun cepat dan efisien. Di perairan, buaya purba mulai menguasai sungai dan danau. Anda melihat reptil leluhur penyu ini hidup dalam ketakutan konstan, berlari dari bayangan ke bayangan, dari satu tempat berlindung ke tempat lain. Desain tubuhnya yang lentur, yang dulunya memungkinkannya menyelinap, kini terasa seperti tanggung jawab, sebuah undangan bagi predator. Tekanan untuk pertahanan menjadi semakin mendesak. Di gurun yang tandus, di mana tempat persembunyian langka, dan di hutan yang ramai, di mana ancaman bisa datang dari mana saja, perlindungan pasif adalah kunci. Anda menyaksikan evolusi bergerak, mencari jawaban untuk tekanan yang terus meningkat ini. Anda melihat bagaimana adaptasi mulai mengakar. Tulang rusuk, yang awalnya hanya tulang penopang, mulai melebar dan menyatu. Ini adalah langkah fundamental. Bayangkan, dalam setiap generasi, individu dengan tulang rusuk yang sedikit lebih lebar dan rata memiliki peluang sedikit lebih besar untuk selamat dari serangan.
Sebuah gigitan yang fatal kini mungkin hanya menjadi memar yang dapat disembuhkan. Anda merasakan bagaimana setiap keberhasilan kecil ini memperkuat sifat yang sama di generasi berikutnya. Kemudian, Anda melihat bagaimana tulang belakang juga ikut menyatu dengan rusuk-rusuk yang melebar ini, membentuk dasar karapas yang kokoh. Di sisi perut, Anda melihat tulang-tulang seperti klavikula dan gastralia berkembang dan menyatu, membentuk plastron. Ini adalah respons evolusi terhadap lingkungan yang semakin ganas, sebuah baju zirah yang terbuat dari tulang dan waktu. Penting untuk diingat bahwa ada banyak jalan yang tidak berhasil. Anda melihat bukti fosil dari spesies leluhur yang mengembangkan cangkang yang tidak lengkap, perisai yang memiliki celah atau tidak cukup kuat. Dalam dunia yang penuh persaingan dan predator, kesalahan sekecil apapun bisa berarti kepunahan. Mereka adalah peringatan akan kekejaman seleksi alam. Namun, Anda juga menyaksikan keberhasilan. Anda bertemu dengan Eunotosaurus, dengan rusuknya yang pipih dan lebar, sebuah cetak biru evolusioner. Kemudian, Anda melihat Odontochelys, yang memiliki plastron yang kuat, menunjukkan bahwa perlindungan dari bawah adalah prioritas awal, mungkin karena gaya hidup akuatik atau semi-akuatik. Ini adalah momen penting. Cangkang tidak hanya tumbuh di punggung, tetapi juga di perut, menciptakan benteng dua sisi. Perubahan iklim dan ekosistem di Pangaea yang terpecah juga berperan besar. Ketika lingkungan menjadi lebih kering atau lebih basah, ketika jenis tumbuhan dan hewan lain berubah, penyu leluhur ini menemukan ceruk ekologi baru. Beberapa mungkin menjadi lebih terestrial, yang lain lebih akuatik, dan setiap perubahan mendorong spesialisasi dan penguatan cangkang mereka. Melalui jutaan tahun yang penuh gejolak ini, cangkang penyu yang Anda kenal hari ini pun terbentuk, sebuah benteng pertahanan yang tak tertembus. Ketika Anda melihat penyu modern hari ini, Anda tidak hanya melihat cangkang. Anda melihat sejarah jutaan tahun, terukir dalam setiap lempeng tulang. Anda berdiri di tepi rawa prasejarah, merasakan panas yang lembab dan bau lumpur yang kaya. Pepohonan purba menjulang tinggi, dan suara serangga mendominasi suasana. Ini adalah periode Permian akhir di Afrika Selatan, sekitar 260 juta tahun yang lalu. Dunia sedang merekonstruksi diri setelah bencana besar, dan disinilah, di antara pepohonan kuno, Anda menyaksikan sebuah momen evolusi yang luar biasa. Di sini Anda melihat makhluk yang akan mengubah sejarah pertahanan, Eunotosaurus. Ia bukan penyu, setidaknya belum. Anda melihat tubuhnya yang relatif kecil, dengan leher dan ekor yang panjang, mirip kadal. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik. Saat Anda mendekat, Anda memperhatikan rusuknya. Mereka tidak ramping dan melengkung seperti reptil lain. Sebaliknya, tulang-tulang rusuk ini sangat lebar dan pipih, hampir seperti bilah-bilah tulang yang tumpang tindih, membentuk kerangka pelindung di sepanjang punggungnya. Bayangkan tekanan hidupnya. Ia adalah makhluk darat yang hidup di lingkungan yang penuh dengan predator ganas, reptil karnivora yang lebih besar, amfibi raksasa dengan rahang kuat. Anda merasakan ancaman yang konstan, kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup di dunia yang brutal ini. Jika Anda adalah Eunotosaurus, Anda akan merasakan setiap gigitan predator yang mungkin mengenai rusuk pipi Anda, bukan lagi organ vital Anda secara langsung. Ini adalah perbedaan antara hidup dan mati. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi ini, tulang rusuk yang melebar ini, bukan hanya sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari seleksi alam selama jutaan tahun. Setiap Eunotosaurus dengan rusuk yang sedikit lebih lebar dan kokoh memiliki peluang lebih baik untuk menghindari cedera fatal, untuk hidup lebih lama, dan untuk meneruskan gen-gennya. Anda bisa melihatnya, setiap generasi, rusuk-rusuk itu menjadi lebih pipih, lebih lebar, lebih menyatu. Mereka mulai membentuk struktur seperti perisai, bahkan sebelum cangkang sejati ada. Tulang belakangnya juga mulai berubah, menyatu erat dengan rusuk-rusuk pipih ini. Anda melihat bagaimana mereka membentuk satu unit yang solid, kerangka dasar untuk apa yang akan menjadi karapas. Ini adalah fondasi benteng, meskipun belum ada plastron, perisai perut, dan kepalanya masih bebas, perlindungan di bagian punggung sudah menjadi kenyataan. Lingkungan tempat Eunotosaurus hidup juga berperan. Dengan sumber daya yang terbatas dan ancaman yang tinggi,
perlindungan pasif menjadi strategi yang efisien. Makhluk ini mungkin menghabiskan waktunya mencari makan atau bersembunyi di liang-liang, dan ketika bahaya datang, rusuknya yang kokoh memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan. Anda merasakan bagaimana setiap tantangan lingkungan semakin mendorong evolusi menuju cangkang yang lebih kuat. Ada pula spesies lain yang mencoba cara lain, dengan sisik tebal atau plat tulang yang tidak seefisien ini. Anda melihat jalan buntu, evolusi mereka, yang akhirnya tidak mampu bertahan dari tekanan predator. Eunotosaurus adalah keberhasilan, sebuah cetak biru yang menunjukkan arah masa depan. Melangkah maju dalam waktu, Anda akan melihat bagaimana kerangka pelindung ini menjadi semakin sempurna. Tulang rusuk Eunotosaurus adalah langkah pertama yang monumental, sebuah cetak biru yang akan diadaptasi dan disempurnakan. Anda menyaksikan ini bukan hanya evolusi tulang, tetapi evolusi strategi bertahan hidup. Ketika Anda melihat penyu modern hari ini, ingatlah Eunotosaurus. Ingatlah rusuk-rusuk pipihnya yang pertama kali membentuk kerangka pelindung. Anda melihat bagaimana sebuah adaptasi sederhana, sebuah tulang rusuk yang melebar, dapat menjadi titik awal dari salah satu benteng pertahanan paling ikonik di kerajaan hewan. Ini adalah bukti bahwa evolusi seringkali dimulai dengan langkah-langkah kecil, namun berdampak besar. Anda merasakan kelembapan dingin dari tanah purba, aroma mineral yang kuat, dan sensasi debu waktu yang hinggap di jemari Anda. Kita berada di bebatuan Trias, sekitar 240 juta tahun yang lalu, menggali ke dalam catatan batu yang tak ternilai harganya. Disinilah Anda menemukan petunjuk, bisikan evolusi yang membatu, mengungkap bagaimana benteng penyu yang ikonik itu mulai terbentuk. Bayangkan melihat potongan-potongan teka-teki yang menceritakan kisah yang luar biasa. Anda mencari reptil leluhur penyu, bukan makhluk dengan cangkang yang kokoh, melainkan kerangka yang lebih familiar, tubuh yang lentur, dengan tulang rusuk dan tulang belakang yang terpisah, khas bagi banyak reptil purba. Anda merasakan kerapuhannya, memahami mengapa tekanan predasi yang luar biasa pada masa itu, dari amfibi bergigi tajam hingga reptil darat yang gesit, memaksa evolusi untuk menemukan solusi yang radikal. Kini, Anda beralih ke fosil kunci, Eunotosaurus. Anda memeriksanya dengan cermat. Alih-alih tulang rusuk yang ramping dan melengkung untuk pernapasan, Anda melihat tulang-tulang rusuk yang sangat lebar, pipih, dan hampir rata. Bayangkan sensasinya, ini adalah kerangka yang berbeda. Tulang rusuk ini mulai tumpang tindih, membentuk semacam perisai primitif di sepanjang punggung. Anda bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar adaptasi minor, ini adalah reorganisasi muskuloskeletal yang fundamental. Otot-otot yang dulu menempel pada rusuk untuk membantu pergerakan kini harus beradaptasi dengan tulang rusuk yang melebar dan kurang fleksibel ini. Perubahan ini adalah sebuah jawaban evolusioner terhadap dunia yang brutal. Anda melihat bagaimana setiap individu Eunotosaurus dengan tulang rusuk yang sedikit lebih lebar memiliki keuntungan bertahan hidup yang besar. Seekor predator yang menyerang mungkin hanya akan menghantam perisai tulang yang sedang berkembang ini, bukan lagi organ vital yang rentan. Ini adalah titik balik, sebuah eksperimen alam yang sukses. Kemudian, Anda menemukan fosil yang lebih muda, Odontochelys, dari Trias akhir. Fosil ini menceritakan kisah yang lebih lengkap. Anda melihat bahwa plastron, perisai perut, sudah hampir sepenuhnya terbentuk, terbuat dari tulang-tulang dermal yang menyatu. Namun, di bagian punggung, karapasnya masih belum lengkap. Anda bisa merasakan proses pembangunan yang sedang berlangsung. Tulang rusuknya sudah menyatu dengan tulang belakang, membentuk struktur datar, namun bagian atasnya masih belum tertutup rapat. Ini memberikan petunjuk penting, perisai perut mungkin berevolusi lebih dulu atau setidaknya secara paralel, mungkin karena tekanan predator air yang menyerang dari bawah. Anda menelusuri jejak-jejak ini di batu, menyatukan gambaran bagaimana tulang rusuk dan tulang belakang, yang awalnya terpisah, secara bertahap melebar, memipih, dan akhirnya menyatu untuk membentuk karapas. Anda melihat bagaimana lempengan-lempengan kulit bertulang, atau osteoderma, juga mulai bergabung dengan struktur tulang ini, memperkuat perisai. Ini bukan hanya pertumbuhan, ini adalah restrukturisasi total kerangka. Tidak semua eksperimen ini berhasil.
Anda bisa melihat garis-garis keturunan lain yang mengembangkan perisai parsial atau tidak efektif, jalan buntu evolusi yang menunjukkan betapa kerasnya seleksi alam dalam membentuk perlindungan ini. Namun, Eunotosaurus dan Odontochelis adalah bukti kemenangan evolusi. Pada akhirnya, Anda berdiri di zaman modern, melihat penyu dengan cangkangnya yang tak tertembus. Cangkang itu, benteng sejati ini, adalah puncak dari jutaan tahun reorganisasi tulang dan otot. Anda melihat bagaimana cangkang ini memungkinkan mereka hidup lama, mendominasi berbagai habitat, dari dasar laut hingga gurun yang keras. Setiap garis, setiap tonjolan di cangkang penyu modern adalah cerminan dari tekanan kuno, mutasi genetik yang berhasil, dan adaptasi yang luar biasa. Anda merasakan panas terik yang menusuk kulit, udara kering yang menyesakkan, dan tanah yang retak-retak di bawah kaki Anda. Kita berada di periode Trias, sekitar 250 hingga 200 juta tahun yang lalu, sebuah era yang brutal dan transformatif, yang sering disebut sebagai cawan lebur evolusi. Ini adalah dunia yang didominasi oleh kekeringan musiman yang ekstrim, gejolak vulkanik yang sesekali, dan kehidupan yang berjuang keras untuk beradaptasi atau binasa. Disinilah Anda melihat nenek moyang penyu. Ia adalah reptil kecil, lincah, namun tanpa perlindungan yang kokoh. Anda merasakan betapa rapuhnya ia di tengah lingkungan yang keras ini. Tubuhnya lentur, memungkinkan ia bergerak cepat di antara bebatuan atau semak-semak yang jarang, namun juga membuatnya menjadi sasaran empuk. Predasi merajalela. Dinosaurus pertama, meskipun masih berukuran sedang, sudah mulai berkeliaran, cepat dan ganas. Archosaurus besar dengan rahang yang kuat menguasai daratan dan perairan dangkal. Setiap gigitan bisa menjadi fatal. Anda merasakan tekanan ganda, ancaman dari predator yang berkembang pesat dan kerasnya lingkungan Trias itu sendiri. Panas yang menyengat, dinginnya malam yang menusuk, dan kebutuhan untuk mencari perlindungan dari unsur-unsur ini, semuanya bersatu mendorong evolusi ke arah yang tak terhindarkan. Makhluk ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan kecepatan atau bersembunyi. Sebuah pertahanan permanen adalah kunci. Disinilah Anda menyaksikan dimulainya eksperimen evolusi yang paling berani. Anda melihat bagaimana tulang rusuk, yang awalnya hanyalah struktur penyangga, mulai melebar dan memipih. Ini adalah adaptasi yang radikal. Bayangkan individu-individu yang lahir dengan tulang rusuk sedikit lebih lebar daripada yang lain. Ketika predator menyerang, gigitan mereka mungkin hanya menghantam perisai tulang yang sedang berkembang ini, bukan lagi organ vital yang rentan. Ini adalah keuntungan yang kecil, namun krusial, berulang dari generasi ke generasi. Anda menyaksikan munculnya Eunotosaurus, nenek moyang yang menjadi bukti nyata dari eksperimen ini. Anda melihat rusuknya yang sangat lebar, hampir seperti bilah-bilah yang tumpang tindih, membentuk kerangka pelindung di punggungnya. Ini adalah langkah pertama menuju karapas, perisai punggung. Di Trias, lingkungan yang kejam ini mendorong mutasi genetik yang mengarah pada perlindungan yang lebih tangguh. Kemudian, Anda melihat perkembangan lainnya, plastron. Anda menemukan Odontochelis, fosil dari Trias akhir, yang sudah memiliki perisai perut yang kuat, terbuat dari tulang-tulang yang menyatu. Ini menunjukkan bahwa perlindungan dari bawah sama pentingnya. Mungkin karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya di perairan dangkal, tempat ancaman datang dari dasar. Anda merasakan bagaimana kedua perisai ini, karapas yang sedang berkembang dan plastron yang kokoh, perlahan tapi pasti, mulai menyatu. Tentu saja, ada banyak jalan buntu dalam perjalanan ini. Anda melihat spesies-spesies lain yang mencoba mengembangkan perisai parsial, cangkang yang tidak lengkap, atau yang terlalu berat. Mereka adalah pelajaran evolusi tentang batasan dan kekejaman Trias. Hanya desain yang paling efisien, paling kokoh, yang bisa bertahan dalam kancah persaingan yang begitu sengit. Perubahan iklim Trias juga menciptakan ceruk ekologi baru. Beberapa reptil penyu awal ini mungkin berevolusi untuk menggali liang, dan cangkang yang berkembang akan memberikan stabilitas dan perlindungan saat mereka berada di bawah tanah. Yang lain mungkin menjelajahi perairan dangkal, di mana cangkang yang kuat akan melindungi mereka dari predator air. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern, sebuah benteng hidup yang berjalan di darat dan berenang di laut.
Cangkang ikonik mereka adalah warisan dari cawan lebur, Trias. Ini adalah simbol ketahanan, sebuah manifestasi dari jutaan tahun tekanan dan eksperimen evolusioner yang tiada henti. Anda merasakan kelembapan udara yang hangat dan bau amis dari perairan dangkal yang berlumpur. Matahari Trias membakar, dan di antara semak-semak pakis purba, Anda merasakan ketegangan yang mendalam. Ini adalah sekitar 230 juta tahun yang lalu, sebuah era di mana daratan dan perairan dihuni oleh predator-predator yang mengerikan, terutama kerabat buaya purba, yang dikenal sebagai Kruro Tarsan atau Sudo Sucian. Mereka adalah penguasa sejati, dan kehadiran mereka membentuk kembali kehidupan. Disinilah Anda melihat nenek moyang penyu, seekor reptil kecil yang lincah. Tubuhnya ramping, kulitnya bersisik, tetapi sangat rentan. Anda merasakan ketakutannya yang konstan. Ancaman terbesar datang dari rahang kuat dan gigi tajam para kerabat buaya purba ini. Mereka adalah pemburu yang tangguh, ahli dalam menyergap mangsa, baik di darat maupun di air. Bagi reptil kecil ini, setiap penjelajahan di tepi air atau setiap pergerakan di lahan terbuka adalah pertaruhan hidup dan mati. Anda menyaksikan bagaimana predator raksasa ini mengintai. Mereka akan menyergap, dengan gigitan yang menghancurkan, seringkali mengincar perut yang lembut atau organ vital lainnya. Bayangkan sensasi gigitan yang menghantam tubuh Anda, sebuah kekuatan yang mematikan. Kelincahan saja tidak cukup, makhluk ini membutuhkan perlindungan yang lebih dari sekadar kecepatan. Tekanan untuk melindungi inti tubuh menjadi kekuatan pendorong evolusi yang tak terhindarkan. Disinilah Anda melihat evolusi mulai merespons, perlahan namun pasti. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi kecil, mutasi genetik yang berhasil, mulai mengubah bentuk tubuh. Pada beberapa individu, Anda melihat tulang rusuk mulai melebar, bukan hanya sebagai penopang pernapasan, tetapi sebagai perisai primitif. Bayangkan ini, setiap kali serangan predator menghantam, tulang rusuk yang sedikit lebih pipih ini mungkin menangkis pukulan, mengurangi cedera, dan memberi kesempatan untuk bertahan hidup. Ini adalah kemenangan kecil yang berulang selama ribuan generasi. Anda kemudian bertemu dengan Eunotosaurus, bukti nyata dari perubahan ini. Anda melihat rusuknya yang sangat lebar, hampir seperti bilah-bilah yang tumpang tindih, membentuk sebuah kerangka pelindung di sepanjang punggungnya. Ini adalah langkah monumental, sebuah pertahanan pasif yang mulai mengambil bentuk. Dalam konteks ancaman dari kerabat buaya purba yang perkasa, Eunotosaurus memiliki keunggulan, mampu menahan serangan yang sebelumnya fatal. Namun, perlindungan dari atas saja tidak cukup. Anda menyaksikan Odontochelys, yang muncul tak lama kemudian. Anda melihat bahwa ia telah mengembangkan plastron, perisai perut yang kuat dan hampir lengkap, sementara karapas di punggungnya masih belum sepenuhnya tertutup. Ini adalah petunjuk krusial. Bayangkan predator air seperti kerabat buaya purba yang menyerang dari bawah, atau membalikkan mangsanya untuk menjangkau bagian perut yang rentan. Plastron ini adalah jawaban langsung terhadap tekanan tersebut, sebuah perlindungan penting untuk inti tubuh. Melalui jutaan tahun peperangan evolusi ini, Anda melihat bagaimana tulang rusuk dan tulang belakang secara bertahap melebar dan menyatu sepenuhnya, membentuk karapas yang kokoh di bagian punggung. Bersamaan dengan plastron yang terus menguat, tubuh reptil leluhur ini akhirnya menjelma menjadi benteng yang tak tertembus. Ada banyak jalan buntu, evolusi, spesies dengan cangkang yang tidak lengkap atau terlalu lemah, yang tidak mampu bertahan dari gigitan kerabat buaya purba. Hanya mereka dengan perlindungan paling kuat yang lolos dari seleksi brutal ini. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern. Cangkang ikonik mereka, benteng hidup ini, adalah warisan langsung dari ancaman kerabat buaya purba di Trias. Anda melihat bagaimana desain ini memungkinkan mereka hidup lama, bertahan dari berbagai kepunahan massal, dan beradaptasi di berbagai habitat. Anda merasakan kehangatan air dangkal yang berlumpur merayapi kaki Anda, bau alga dan tanaman air purba memenuhi udara. Langit Trias akhir membentang luas di atas kepala, sekitar 220 juta tahun yang lalu. Ini adalah era yang basah, dengan rawa-rawa luas dan danau-danau dangkal yang menjadi sarang kehidupan, tetapi juga penuh dengan bahaya yang mengintai di bawah permukaan. Disinilah Anda bertemu dengan Odontochelys,
makhluk yang akan mengubah pemahaman Anda tentang evolusi cangkang penyu. Jika Anda mengingat leluhur penyu sebelumnya yang rentan, bergerak di daratan, Odontochelys ini adalah langkah evolusi yang menakjubkan, namun masih belum lengkap. Anda melihatnya berenang di perairan dangkal, atau mungkin bersembunyi di lumpur. Tubuhnya masih memiliki kepala dan ekor yang bebas, seperti kadal, dengan gigi di rahangnya. Namun, bagian bawah tubuhnya, perutnya, itulah yang menarik perhatian Anda. Anda melihat Odontochelys memiliki plastron yang kuat dan hampir sempurna, sebuah perisai tulang yang kokoh menutupi seluruh bagian bawah tubuhnya. Bayangkan Anda adalah makhluk kecil di perairan yang penuh predator. Ancaman tidak hanya datang dari atas, tetapi seringkali juga dari bawah, dari ikan-ikan bergigi tajam atau buaya purba yang mengintai di dasar. Anda merasakan betapa vitalnya perlindungan ini. Perisai perut yang tebal ini memungkinkan Odontochelys untuk bertahan dari serangan menyergap, atau bahkan mungkin menggali ke dalam lumpur untuk bersembunyi, terlindungi dari ancaman yang mencoba membalikkannya. Namun, saat Anda melihat bagian atas tubuhnya, Anda menyadari bahwa karapas, perisai punggung, masih belum sepenuhnya berkembang. Tulang rusuknya memang sudah melebar dan memipih, seperti yang Anda lihat pada Eunotosaurus sebelumnya, dan menyatu dengan tulang belakang. Namun, mereka belum sepenuhnya menyatu menjadi kubah tertutup yang membentuk cangkang penyu modern. Ada celah, ada area yang masih rentan di bagian punggungnya. Ini adalah tahap setengah cangkang, sebuah momen kunci dalam perjalanan evolusi. Anda menyaksikan bagaimana tekanan lingkungan membentuk adaptasi yang unik ini. Jika Odontochelys menghabiskan sebagian besar waktunya di air dangkal, mencari makan atau bersembunyi di dasar, perlindungan perut menjadi prioritas utama. Evolusi gastralia, tulang-tulang perut yang terpisah pada reptil lain, bersama dengan tulang dada, klavikula dan interklavikula, untuk membentuk plastron yang solid adalah sebuah inovasi brilian. Ini adalah contoh bagaimana seleksi alam membentuk solusi yang paling efektif untuk kebutuhan spesifik. Tentu saja, banyak jalan buntu, evolusi di sepanjang jalan. Anda bisa membayangkan spesies lain yang mencoba mengembangkan perisai perut yang lemah atau cangkang punggung yang tidak efisien, dan akhirnya tidak bertahan dari kerasnya trias. Odontochelys adalah kisah sukses, jembatan penting yang menunjukkan bahwa cangkang dapat terbentuk secara bertahap, dengan bagian perut seringkali lebih dulu terlindungi sepenuhnya. Melalui jutaan tahun yang berlalu, Anda akan melihat bagaimana karapas ini akhirnya menyatu sepenuhnya, tulang rusuk dan tulang belakang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan lempengan tulang dermal. Plastron dan karapas kemudian akan bergabung, menciptakan benteng yang lengkap, rumah portabel yang ikonik. Pada akhirnya, ketika Anda melihat penyu modern, dengan cangkang kerasnya yang melindungi seluruh tubuh, Anda melihat puncak dari perjalanan Odontochelys. Anda merasakan betapa pentingnya tahap setengah cangkang ini, di mana perlindungan ventral menjadi prioritas. Ini adalah bukti bahwa evolusi adalah proses yang bertahap, yang merespons tekanan spesifik, membangun bentengnya sedikit demi sedikit. Sebuah cangkang yang kokoh, baik di atas maupun di bawah, adalah warisan dari keberanian Odontochelys di perairan purba. Anda merasakan dinginnya air yang merayapi kulit, bau lumpur basah yang pekat, dan suara cipratan lembut dari makhluk tak terlihat di sekitar Anda. Kita berada di trias akhir, sekitar 220 juta tahun yang lalu, di suatu lingkungan perairan dangkal yang luas. Disinilah, di antara ganggang purba dan vegetasi air, sebuah babak penting dalam kisah pertahanan evolusi dimulai, babak di mana perlindungan tidak hanya datang dari atas, tetapi juga dari bawah. Di perairan yang keruh ini, Anda melihat leluhur penyu. Ia adalah reptil kecil, lincah, namun tubuhnya masih rentan. Kepalanya melesat di antara dedaunan air, ekornya mengayun gesit, tapi bagian perutnya terbuka lebar. Bayangkan ancaman yang mengintai di air ini, ikan-ikan prasejarah dengan rahang kuat, amfibi raksasa, dan yang paling berbahaya, kerabat buaya purba, yang dikenal sebagai Crurotarsan atau Pseudosuchian. Predator-predator ini bukan hanya menyerang dari samping atau atas, mereka adalah ahli dalam menyergap dari bawah, bersembunyi di dasar, atau membalikkan mangsanya untuk mencapai perut yang lembut. Anda merasakan tekanan itu.
Ini adalah dunia di mana bagian bawah tubuh adalah titik terlemah. Setiap kali Anda berenang, setiap kali Anda mencari makan di dasar, Anda terpapar serangan mematikan. Gigitan yang menghantam perut bisa berarti akhir yang cepat. Bagaimana makhluk ini bisa bertahan dalam lingkungan yang begitu brutal? Disinilah Anda melihat evolusi bergerak dengan cerdik, merespons kebutuhan spesifik ini. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi dimulai, perlahan namun pasti. Tulang-tulang kecil yang disebut gastralia, semacam tulang rusuk perut yang terpisah pada reptil lain, mulai melebar dan menyatu. Bersamaan dengan itu, tulang dada, seperti klavikula dan interklavikula, juga mulai tumbuh dan bergabung. Anda merasakan bagaimana lempengan-lempengan tulang ini secara bertahap membentuk sebuah perisai yang kokoh, plastron. Ini adalah benteng pertama, sebuah perlindungan yang tak tertembus untuk perut. Anda kemudian bertemu dengan Odontochelys, yang menjadi bukti nyata dari tahap ini. Anda melihatnya, sebuah makhluk dengan rahang bergigi, mirip kadal air, berenang dengan perisai perut yang sudah hampir sempurna. Bayangkan keunggulannya, dengan plastron yang kuat, ia bisa bersembunyi di dasar, terlindungi dari predator yang menyerang dari bawah. Ia bahkan bisa menyelam, percaya diri bahwa organ vitalnya aman dari gigitan yang datang dari kedalaman. Namun, Anda juga melihat kontras yang mencolok. Sementara plastronnya kokoh, bagian punggungnya, karapas, masih belum sepenuhnya tertutup. Tulang rusuknya memang sudah melebar dan pipih, seperti pada Eunotosaurus, tetapi belum menyatu sepenuhnya menjadi kubah pelindung. Ini adalah tahap setengah cangkang, sebuah periode transisi di mana perlindungan ventral menjadi prioritas utama. Evolusi tidak selalu berjalan seimbang, ia merespons tekanan paling mendesak terlebih dahulu. Tentu saja, banyak jalan buntu, evolusi di sepanjang jalan. Anda bisa membayangkan spesies lain yang mencoba mengembangkan perisai perut yang lemah atau cangkang punggung yang tidak efisien, dan akhirnya tidak bertahan dari kerasnya trias. Odontochelys adalah kisah sukses, jembatan penting yang menunjukkan bahwa cangkang dapat terbentuk secara bertahap, dengan bagian perut seringkali lebih dulu terlindungi sepenuhnya. Melalui jutaan tahun yang berlalu, Anda akan melihat bagaimana karapas ini akhirnya menyatu sepenuhnya, tulang rusuk dan tulang belakang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan lempengan tulang dermal. Plastron dan karapas kemudian akan bergabung, menciptakan benteng yang lengkap, rumah portabel yang ikonik. Pada akhirnya, ketika Anda melihat penyu modern, dengan cangkang kerasnya yang melindungi seluruh tubuh, Anda melihat puncak dari perjalanan Odontochelys. Anda merasakan betapa pentingnya tahap setengah cangkang ini, di mana perlindungan ventral menjadi prioritas. Anda merasakan bau belerang yang tajam dan debu vulkanik yang melayang di udara. Langit Trias kadang-kadang tertutup oleh awan gelap, menandakan letusan besar di kejauhan yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh benua. Ini adalah periode sekitar 230 juta tahun yang lalu, sebuah era gejolak atmosfer yang dahsyat, dengan tingkat karbon dioksida yang melonjak dan suhu global yang berfluktuasi secara ekstrim. Lingkungan menjadi tidak stabil, memicu tekanan selektif yang luar biasa, dan mempercepat evolusi dengan cara yang dramatis. Di tengah kekacauan ini, Anda melihat nenek moyang penyu, seekor reptil kecil yang lincah. Tubuhnya masih ramping dan lentur, sebuah sasaran empuk di dunia yang semakin tidak ramah. Bayangkan saja, di satu sisi, ia harus bertahan dari pemangsa yang semakin beragam dan ganas, dinosaurus yang mulai mendominasi daratan, dan kerabat buaya purba yang perkasa di perairan dangkal. Di sisi lain, ia harus menghadapi perubahan iklim yang tak terduga, musim kering yang brutal, banjir bandang, dan suhu yang ekstrim. Ia adalah makhluk yang rentan, mencari perlindungan di setiap kesempatan. Anda merasakan kebutuhan mendesak untuk sebuah benteng. Kecepatan saja tidak cukup ketika lingkungan itu sendiri bisa berubah dalam sekejap, atau ketika predator muncul dari setiap bayangan. Atmosfer yang bergejolak ini, dengan segala ancaman yang dibawanya, adalah katalisator untuk perubahan cepat. Anda menyaksikan bagaimana evolusi merespons dengan percepatan yang menakjubkan. Adaptasi yang dulunya lambat kini didorong oleh urgensi. Anda melihat bagaimana tulang rusuk, yang pada mulanya berfungsi untuk pernapasan, mulai melebar dan memipih secara dramatis.
Ini bukan lagi sekadar perubahan, ini adalah restrukturisasi yang didorong oleh tekanan yang intens. Setiap individu dengan tulang rusuk yang lebih pipih memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dari serangan mendadak atau berlindung dari kerasnya cuaca ekstrim. Anda melihat kemunculan Eunotosaurus sebagai contoh kunci dari percepatan ini. Tulang rusuknya sangat lebar dan saling tumpang tindih, membentuk kerangka pelindung yang jelas di punggungnya. Perubahan atmosfer yang menciptakan kondisi yang sulit, serta ledakan predator, adalah pendorong utama di balik perkembangan ini. Tidak ada waktu untuk adaptasi setengah-setengah, hanya solusi yang kuat dan cepat yang akan bertahan. Kemudian, Anda melihat Odontochelys yang muncul tak lama kemudian. Anda melihat perisai perutnya, plastron, sudah terbentuk sempurna. Ini adalah respons terhadap ceruk ekologi baru, mungkin hidup semi-akuatik, di mana ancaman datang dari bawah di perairan yang berlumpur. Fluktuasi iklim membuka habitat baru, dan makhluk yang mampu memanfaatkan dan bertahan di dalamnya akan berkembang. Odontochelys dengan perisainya menunjukkan bagaimana perubahan lingkungan dan tekanan predator dapat membentuk tubuh secara cepat dan unik. Tentu saja, dalam percepatan ini, ada juga jalan buntu. Anda bisa membayangkan banyak spesies dengan adaptasi yang tidak cukup cepat atau tidak cukup kuat, yang musnah di tengah gejolak Trias. Mereka adalah pengingat bahwa laju perubahan evolusi bisa kejam, menghukum mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat. Akhirnya, Anda melihat bagaimana tulang rusuk dan tulang belakang ini, bersama dengan plastron, menyatu sepenuhnya, membentuk cangkang penyu modern yang tak tertembus. Cangkang ikonik ini adalah warisan langsung dari kekacauan Trias, sebuah perlindungan yang dibangun tidak hanya untuk melawan predator, tetapi juga untuk menahan badai atmosfer dan perubahan lingkungan yang drastis. Ketika Anda melihat penyu modern hari ini, Anda merasakan kisah ketahanan mereka. Cangkang itu bukan hanya sekadar rumah atau perisai, itu adalah bukti bisu dari periode gejolak atmosfer yang membentuk evolusi, memaksa kehidupan untuk beradaptasi dengan kecepatan yang luar biasa, dan menciptakan salah satu benteng pertahanan paling tangguh di bumi. Anda merasakan kerasnya tanah kering di bawah kaki, bau debu yang terangkat oleh angin Trias yang panas. Ini adalah era sekitar 220 juta tahun yang lalu, sebuah periode yang penuh dengan eksperimen evolusi, di mana alam mencoba berbagai cara untuk bertahan hidup. Namun, tidak semua percobaan itu berhasil. Disinilah Anda menyaksikan jalan buntu, evolusi, kisah-kisah tentang perlindungan yang tidak cukup tangguh. Bayangkan nenek moyang penyu, seekor reptil kecil yang lincah, bergerak di antara semak-semak purba. Ia adalah mangsa yang mudah. Anda merasakan ketakutan yang konstan dari makhluk ini, kebutuhan mendesak untuk sebuah perisai. Predator-predator era ini sangat menakutkan, dinosaurus yang semakin besar dan cepat, serta kerabat buaya purba dengan gigitan yang menghancurkan. Di dunia seperti ini, pertahanan yang kokoh bukan hanya keuntungan, melainkan keharusan mutlak. Anda menyaksikan bagaimana alam mulai bereksperimen. Banyak garis keturunan mencoba mengembangkan bentuk-bentuk pertahanan. Beberapa mengembangkan sisik yang lebih tebal, seperti baju zirah berlapis yang fleksibel. Anda bisa merasakan kelenturannya, kemampuannya untuk menekuk dan bergerak cepat. Namun, perisai ini memiliki celah. Sebuah gigitan yang kuat bisa menembus celah di antara sisik, mencapai organ vital. Fleksibilitas ini, meskipun baik untuk gerakan, menjadi kelemahan dalam menghadapi serangan yang mematikan. Anda melihat bagaimana predator cerdik dapat mengeksploitasi titik lemah ini, dan garis keturunan ini akhirnya meredup, tidak mampu bersaing. Lalu, ada pula upaya untuk membangun cangkang yang tidak lengkap. Anda melihat fosil-fosil yang mengisahkan cerita ini, makhluk-makhluk yang mengembangkan perisai di bagian punggung, tetapi menyisakan perut yang rentan. Atau sebaliknya, seperti pada Odontochelys yang memiliki plastron kuat di perut tetapi karapas yang belum sepenuhnya menyatu di punggung. Meskipun Odontochelys adalah langkah maju yang penting, Anda bisa membayangkan skenario di mana perlindungan yang tidak utuh ini menjadi kelemahan fatal bagi garis keturunan lain. Bayangkan seekor predator besar, dengan rahang yang mampu menghancurkan tulang. Jika cangkang memiliki celah, sekecil apapun, predator akan menemukan cara untuk memanfaatkannya.
Anda merasakan ketegangan dalam perjuangan hidup mati ini, di mana perlindungan yang setengah-setengah tidak pernah cukup. Beberapa spesies mengembangkan plat tulang di bawah kulit, osteoderma, yang tertanam secara sporadis, tetapi tidak menyatu menjadi satu unit yang tak tertembus. Mereka memberi perlindungan, ya, tetapi tidak memberikan benteng total. Ini adalah cerita tentang kegagalan, tentang evolusi yang menguji berbagai prototipe. Anda menyaksikan bagaimana setiap eksperimen yang kurang sempurna ini akhirnya tersingkir dari garis waktu evolusi. Tidak ada belas kasihan, hanya perlindungan yang paling lengkap, paling efisien, yang akan bertahan. Namun, di antara semua percobaan yang gagal itu, ada satu jalur yang terus berkembang. Anda melihat Eunotosaurus, dengan tulang rusuknya yang melebar secara drastis, memberikan fondasi yang kuat untuk cangkang yang akan datang. Anda melihat Odontocheilus, dengan plastron yang kokoh, mengamankan perut dari serangan. Ini adalah langkah-langkah menuju kesempurnaan. Akhirnya, Anda melihat penyu modern, cangkang mereka yang tak tertembus, karapas dan plastron yang sepenuhnya menyatu, adalah bukti bisu dari eksperimen evolusi yang tak terhitung jumlahnya. Cangkang ini bukan hanya perlindungan, ini adalah warisan dari jutaan tahun, jalan buntu, dan inovasi yang tak henti-hentinya, sebuah mahakarya pertahanan yang sempurna, yang akhirnya memungkinkan penyu untuk bertahan hidup hingga hari ini di berbagai habitat, sebagai simbol ketahanan abadi di tengah dunia yang kejam. Anda merasakan dinginnya pagi Trias yang menyengat, aroma embun purba yang pekat di antara bebatuan dan vegetasi yang kasar. Ini adalah sekitar 230 juta tahun yang lalu, dan Anda berada di tengah-tengah salah satu keajaiban rekayasa biologis terbesar yang pernah disaksikan bumi. Disinilah, di bawah tekanan yang tak henti-hentinya, kerangka sederhana akan dirombak menjadi sebuah benteng hidup. Bayangkan nenek moyang penyu, seekor reptil kecil yang lincah, bergerak cepat di antara celah bebatuan. Tubuhnya gesit, dengan tulang rusuk yang terpisah, melengkung di sekeliling rongga dadanya, memungkinkan fleksibilitas yang luar biasa. Tulang belakangnya adalah rantai segmen yang memungkinkan ia meliuk dan berbelok dengan mudah. Namun, di dunia yang penuh predator, dinosaurus yang mulai berkembang, kerabat buaya purba yang rakus, fleksibilitas ini adalah kutukan. Setiap gerakan tubuh adalah undangan bagi gigitan yang mematikan, yang langsung menghantam organ vital. Anda merasakan kerapuhan yang mencekam, tekanan konstan untuk bertahan hidup yang memaksa alam untuk berpikir ulang. Dan disinilah evolusi memulai proyek rekayasa tulang yang paling ambisius. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi dimulai, bukan dengan menciptakan tulang baru, tetapi dengan mengubah apa yang sudah ada. Pertama, Anda melihat tulang rusuk. Bayangkan ini, seiring generasi, tulang-tulang ramping ini mulai melebar, bukan hanya ke bawah, tetapi juga ke samping. Mereka memipih, seperti bilah-bilah yang tumpang tindih. Ini adalah adaptasi yang radikal, mengubah fungsi dasar tulang rusuk dari penopang pernapasan menjadi perisai primitif. Anda menyaksikan munculnya Eunotosaurus, bukti hidup dari tahapan krusial ini. Pada makhluk ini, Anda melihat tulang rusuk yang sangat pipih dan lebar, sudah membentuk sebuah bingkai pelindung di punggungnya. Ini adalah fondasi dari karapas. Pergerakan yang dulu lentur kini menjadi lebih kaku, namun dengan keuntungan yang tak ternilai, perlindungan. Setiap serangan yang menghantam punggung kini bertemu dengan penghalang tulang yang lebih besar, bukan lagi tubuh yang lembut. Tetapi evolusi tidak berhenti di situ. Anda melihat bagaimana tulang belakang, yang sebelumnya adalah serangkaian tulang individu yang fleksibel, mulai berinteraksi dengan rusuk-rusuk yang melebar ini. Vertebrae mulai membesar dan memipih di bagian atasnya, menjalin diri dengan tulang rusuk yang juga melebar. Bayangkan mereka menyatu, seperti potongan-potongan teka-teki raksasa yang saling mengunci dengan sempurna. Proses fusi ini adalah keajaiban struktural, mengubah tulang belakang dan tulang rusuk dari elemen-elemen terpisah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, sebuah kubah tulang yang kokoh, cikal bakal karapas yang tak tertembus. Pada saat yang sama, Anda juga menyaksikan pembentukan plastron, perisai perut. Anda melihat bagaimana tulang-tulang dada dan tulang perut, gastralia, mulai tumbuh, melebar, dan menyatu di bagian bawah tubuh.
Ini adalah perlindungan dari bawah, sebuah respons terhadap predator yang menyerang dari kedalaman atau mencoba membalikkan mangsanya. Makhluk seperti Odontochelys adalah bukti dari tahapan ini, menunjukkan perisai perut yang kuat bahkan saat karapas masih dalam proses penyelesaian. Tentu saja, ada banyak jalan buntu, evolusi, garis keturunan dengan tulang rusuk yang tidak cukup lebar, atau fusi yang tidak cukup kuat, yang musnah di tengah tekanan predator yang tiada henti. Hanya desain yang paling efisien dan paling solid yang dapat bertahan. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern. Cangkang ikonik mereka, benteng hidup ini, adalah puncak dari jutaan tahun rekayasa struktural yang luar biasa. Anda merasakan bagaimana tulang rusuk dan tulang belakang mereka telah menyatu menjadi satu unit yang tak terputus. Sebuah arsitektur tulang yang memaksimalkan perlindungan sambil tetap memungkinkan pergerakan esensial. Anda merasakan dinginnya bebatuan purba yang memanas di bawah terik matahari Trias. Udara kering berhembus, membawa bau tumbuhan resin kuno. Ini adalah periode sekitar 200 juta tahun yang lalu, dunia yang penuh dengan drama dan perubahan cepat, di mana setiap strategi bertahan hidup diuji dengan keras. Bayangkan nenek moyang penyu, ia telah mulai mengembangkan semacam perisai. Anda melihatnya, bukan lagi reptil kecil yang gesit dan lentur. Sekarang, ia membawa beban. Tulang rusuknya melebar, tulang belakangnya menyatu, membentuk kerangka yang lebih kokoh. Ini adalah awal dari benteng yang tak tertembus. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk perlindungan ini, kecepatan. Anda merasakan bagaimana tubuh yang kaku ini tidak bisa lagi melesat secepat reptil lain yang ramping. Setiap gerakan menjadi lebih lambat, lebih disengaja. Di dunia yang penuh dengan predator lincah, dinosaurus yang semakin banyak, kerabat buaya purba yang gesit, kecepatan adalah segalanya. Jika Anda tidak bisa berlari lebih cepat dari pemangsa, bagaimana Anda bisa bertahan? Anda merasakan dilema evolusioner ini. Perisai itu adalah berkah, tetapi juga sebuah kompromi. Ia adalah benteng, tetapi juga sebuah jangkar. Namun, disinilah kejeniusan evolusi muncul. Dengan perlindungan yang kokoh, kebutuhan untuk melarikan diri menjadi berkurang. Anda menyaksikan pergeseran radikal dalam strategi bertahan hidup. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka dengan kecepatan, Anda bisa mengalahkan mereka dengan ketahanan. Disinilah konsep pertumbuhan lambat dan umur panjang mulai muncul sebagai senjata evolusi. Bayangkan individu yang, dengan cangkang awal seperti yang terlihat pada Eunotosaurus atau Odontochelys, tidak lagi perlu menghabiskan seluruh energinya untuk tumbuh secepat mungkin agar bisa bereproduksi sebelum dimangsa. Sebaliknya, mereka bisa tumbuh perlahan. Pertumbuhan yang lambat berarti membutuhkan lebih sedikit sumber daya dalam waktu singkat, mengurangi risiko kelaparan, dan memungkinkan tubuh untuk membangun pertahanan yang lebih kuat. Anda merasakan bagaimana setiap sel tubuh bekerja dengan sabar, mengendapkan mineral, memperkuat tulang, mempertebal perisai yang sedang terbentuk. Dengan pertahanan pasif yang efektif ini, umur panjang menjadi mungkin. Jika Anda tidak mudah mati karena serangan predator, Anda bisa hidup lebih lama. Hidup lebih lama berarti Anda memiliki lebih banyak kesempatan untuk bereproduksi, mungkin mencapai kematangan seksual di usia yang lebih tua, dan menghasilkan lebih banyak keturunan sepanjang hidup Anda. Anda menyaksikan bagaimana setiap generasi, individu yang memiliki cangkang lebih baik dan hidup lebih lama, akan meninggalkan lebih banyak keturunan yang mewarisi sifat-sifat ini. Ini adalah siklus yang kuat, cangkang yang kokoh memungkinkan umur panjang, dan umur panjang memungkinkan penyebaran gen cangkang yang lebih baik. Ada banyak spesies lain yang mencoba cara lain, spesies yang mencoba menjadi cepat dan berlapis baja, tetapi gagal karena tuntutan energi yang besar atau desain yang tidak efisien. Mereka adalah jalan buntu, evolusi, yang menunjukkan bahwa kompromi adalah kunci, dan kadang-kadang, cara terbaik untuk menang adalah dengan bermain lambat. Perubahan iklim Trias juga mendukung strategi ini. Dalam lingkungan yang tidak dapat diprediksi, bertahan hidup dari satu musim kering ke musim berikutnya adalah prioritas. Cangkang yang kokoh memungkinkan makhluk ini untuk mengisolasi diri, mengurangi metabolisme, dan bertahan hidup dari kondisi yang keras, sementara yang lain binasa. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern. Cangkang ikonik mereka,
yang kini merupakan benteng yang tak tertembus, adalah kunci bagi umur panjang dan pertumbuhan lambat mereka. Anda melihat penyu raksasa yang hidup ratusan tahun, penyu laut yang melintasi samudra selama puluhan tahun, menunda reproduksi hingga usia matang, tetapi kemudian bereproduksi berkali-kali. Anda merasakan dinginnya air yang membelai kulit, bau amis dari kehidupan laut purba, dan bisikan ombak yang menghantam garis pantai Mesozoikum. Ini adalah sekitar 200 juta tahun yang lalu, di awal periode Jurasik. Setelah jutaan tahun berevolusi di darat, menciptakan perisai tulang yang luar biasa, kini Anda menyaksikan penyu purba mengarungi perairan, menghadapi tantangan baru, dan mengubah rumah kerasnya menjadi kapal selam pribadi. Bayangkan nenek moyang penyu yang telah Anda lihat sebelumnya, dengan cangkang yang kokoh, seperti Odontochelys dengan plastron yang kuat. Makhluk ini, yang telah belajar bertahan dari predator darat dengan perisainya, kini mulai menjelajahi perairan dangkal, mungkin untuk mencari makanan yang berlimpah, atau melarikan diri dari predator darat yang tak kalah mengerikan. Namun, air menghadirkan ancaman yang sama sekali berbeda. Anda merasakan tekanan baru, predator laut raksasa, Plesiosaurus yang gesit, Ichthyosaurus yang cepat, dan hiu purba dengan gigitan yang mematikan. Cangkang darat yang berat, yang sempurna untuk bertahan dari hantaman di darat, kini bisa menjadi beban di air, memperlambat gerakan, dan membuat pernapasan di permukaan menjadi perjuangan. Anda menyaksikan dilema evolusi ini. Bagaimana makhluk yang berlapis baja ini bisa menjadi perenang yang efisien? Anda melihat bagaimana alam merespons dengan kejeniusan. Pertama, pada individu yang memiliki cangkang sedikit lebih ringan atau lebih ramping, Anda melihat keuntungan yang jelas. Mereka bisa bergerak lebih cepat di air, menghindar dari pemangsa, dan lebih efisien dalam mencari makan. Tekanan ini mendorong cangkang untuk menjadi lebih hidrodinamis. Kemudian, Anda melihat transformasinya yang paling dramatis, anggota tubuh. Anda melihat bagaimana tungkai-tungkai yang dulunya beradaptasi untuk berjalan di darat, dengan jari-jari yang fleksibel, mulai berubah. Seiring generasi, jari-jari ini mulai memipih dan menyatu, membentuk dayung atau sirip. Bayangkan sensasinya, bukan lagi kaki yang berjuang di lumpur, melainkan sirip kuat yang mendorong tubuh melalui air dengan kekuatan dan efisiensi. Adaptasi ini memungkinkan penyu awal untuk mengeksploitasi ceruk ekologi baru di lautan dan sungai. Anda juga menyaksikan bagaimana cangkang itu sendiri berevolusi untuk kehidupan akuatik. Pada beberapa garis keturunan, cangkang menjadi lebih pipih dan luas, mengurangi hambatan di air dan membantu dalam pengaturan daya apung. Beberapa bahkan mulai mengurangi densitas tulang pada cangkang untuk memudahkan mengapung. Anda merasakan kompromi ini, perlindungan sedikit berkurang demi kecepatan dan efisiensi di bawah air. Tentu saja, ada banyak jalan buntu evolusi. Anda melihat garis keturunan penyu purba yang gagal beradaptasi sepenuhnya dengan air. Mungkin karena cangkang mereka terlalu berat atau tungkai mereka tidak cukup efisien. Mereka tetap terjebak di zona transisi atau akhirnya punah, menjadi pengingat bahwa lautan adalah medan perang yang tak kenal ampun. Namun, yang lain berhasil. Anda melihat munculnya penyu-penyu laut sejati pertama dan penyu air tawar awal yang mulai mendominasi habitat akuatik. Perubahan iklim Mesozoikum, dengan lautan yang lebih hangat dan tingkat laut yang lebih tinggi, menciptakan superhighway, air yang luas, menawarkan habitat baru dan kesempatan bagi mereka yang siap. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern yang anggun, penyu laut dengan siripnya yang sempurna, meluncur melintasi lautan, atau penyu air tawar yang lincah berburu di sungai. Cangkang ikonik mereka, yang dimulai sebagai benteng darat, kini telah dirombak menjadi sebuah keajaiban rekayasa akuatik. Ini adalah kisah tentang adaptasi tanpa henti, tentang bagaimana sebuah pertahanan yang kokoh dapat menemukan kehidupan baru di lingkungan yang sama sekali berbeda, mengubah cara bertahan hidup mereka, mencapai umur panjang, dan mendiami setiap sudut perairan bumi. Anda merasakan desiran arus yang lembut di sekitar tubuh Anda, bau garam laut yang asin, dan cahaya matahari yang menembus permukaan air, menciptakan pola bergerak di dasar samudra. Kita berada di periode Jurasik, sekitar 180 juta tahun yang lalu. Samudra-samudra Mesozoikum adalah arena baru yang luas, penuh dengan kehidupan,
tetapi juga penuh dengan predator yang cepat dan mematikan. Disinilah, benteng yang telah dibangun penyu di darat, kini harus belajar berlayar. Anda melihat penyu purba, dengan cangkang kerasnya yang telah sempurna untuk perlindungan di darat. Ini adalah mahakarya ketahanan terhadap gigitan predator terestrial. Namun, saat makhluk ini melangkah dari pantai berpasir ke lautan luas, cangkang yang berat dan tinggi itu menjadi beban. Bayangkan berjuang melawan hambatan air, setiap dorongan membutuhkan lebih banyak energi, setiap gerakan terasa lambat dan canggung. Predator laut seperti Plesiosaurus dengan leher panjang dan Ichthyosaurus yang menyerupai lumba-lumba meluncur dengan kecepatan luar biasa. Sebuah benteng yang statis tidak akan bertahan di lingkungan yang dinamis ini. Anda merasakan tekanan ini, kebutuhan untuk mengubah benteng menjadi perahu yang efisien. Ini adalah titik balik evolusi yang mendesak. Alam tidak meminta untuk menghilangkan cangkang, alam menuntut cangkang itu untuk beradaptasi, untuk mengalir bersama air, bukan melawannya. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi dimulai dengan bentuk cangkang itu sendiri. Seiring generasi, Anda melihat cangkang menjadi lebih pipih, lebih rendah, dan lebih lebar. Bayangkan cangkang yang dulu seperti kubah tinggi, kini merata, seperti perisai yang elegan. Bentuk hidrodinamis ini mengurangi hambatan air secara drastis, memungkinkan makhluk itu meluncur dengan lebih mudah dan cepat. Anda bisa merasakan sensasinya. Setiap dorongan sirip, yang juga berevolusi dari kaki darat, kini menghasilkan lebih banyak daya dorong. Tubuh yang berlapis baja itu kini memotong air dengan minimal usaha. Tidak hanya bentuk, tetapi juga berat cangkang mulai beradaptasi. Anda melihat bagaimana beberapa garis keturunan mengurangi kepadatan tulang pada cangkang. Ini adalah kompromi yang cerdas, sedikit mengurangi kekuatan untuk mendapatkan daya apung dan kelincahan yang lebih baik di bawah air. Ada beberapa jalan buntu, evolusi, spesies dengan cangkang yang terlalu tebal atau terlalu berat, yang tidak mampu bersaing dalam perlombaan kecepatan bawah air. Mereka punah, menjadi pengingat bahwa di laut, efisiensi adalah kunci. Anda menyaksikan keberhasilan, seperti pada penyu laut purba yang mulai mengembangkan cangkang yang sangat ramping dan tubuh yang aerodinamis. Evolusi itu seperti seorang insinyur yang terus-menerus menyempurnakan desain, membuang yang tidak perlu, dan mengoptimalkan setiap lekukan untuk kinerja terbaik di lingkungan baru. Cangkang Odontochelys yang sebelumnya kita lihat, dengan plastronnya yang kuat, adalah fondasi awal yang penting untuk pertahanan air, dan kini evolusi memolesnya untuk kecepatan. Cangkang yang Anda lihat hari ini pada penyu laut modern adalah puncak dari proses penyederhanaan ini. Anda melihat penyu hijau besar yang meluncur tanpa usaha, atau penyu belimbing dengan karapasnya yang unik, fleksibel, terbuat dari lempengan tulang kecil yang tertanam dalam kulit tebal, yang merupakan puncak adaptasi hidrodinamis, memungkinkan kecepatan dan kedalaman yang luar biasa. Melalui jutaan tahun adaptasi ini, cangkang penyu telah bertransisi dari benteng yang kokoh di darat menjadi sebuah kapal selam biologis yang sempurna. Anda merasakan bagaimana perlindungan tidak harus mengorbankan mobilitas. Justru, dengan beradaptasi secara cerdik, cangkang itu memungkinkan penyu untuk bertahan, hidup lebih lama, dan menjelajahi setiap sudut samudra dan sungai, sebagai bukti abadi kejeniusan evolusi dalam menyederhanakan benteng untuk medan perang yang berbeda. Anda merasakan getaran tanah yang dalam, irama langkah raksasa yang mengguncang hutan purba. Bayangan besar melintasi kanopi di atas, dan suara raungan bergema di kejauhan. Ini adalah periode Cretaceous, sekitar 90 juta tahun yang lalu. Anda berada di tengah-tengah dunia yang didominasi oleh dinosaurus, raksasa-raksasa yang menguasai daratan, langit, dan beberapa di antaranya bahkan lautan. Di tengah kekuasaan para tiran ini, Anda melihat nenek moyang penyu. Ia telah melalui perjalanan panjang dari reptil tanpa cangkang yang rentan di Permian. Kini, ia memiliki cangkang yang kokoh, benteng tulang yang terbentuk dari rusuk dan tulang belakang yang menyatu, serta plastron yang kuat di bagian perutnya. Namun, meskipun ia memiliki perisai, ukurannya relatif kecil dibandingkan dengan behemoth yang mengelilinginya. Bayangkan tekanan hidupnya. Setiap Tyrannosaurus Rex atau Giganotosaurus yang lewat bisa dengan mudah menghancurkan benteng kecil ini dengan satu injakan kaki, atau menghancurkannya dengan rahang yang mampu meremukkan tulang.
Anda merasakan ancaman yang tak terbayangkan. Predator bukan lagi hanya gigitan, ini adalah kekuatan penghancur total. Bagaimana makhluk kecil ini bisa bertahan di bawah dominasi raksasa-raksasa ini? Perisai cangkang yang sempurna kini menjadi keharusan mutlak, bukan hanya keuntungan. Anda menyaksikan evolusi bergerak untuk menyempurnakan benteng ini. Pada tahap ini, tidak ada ruang untuk cangkang yang tidak lengkap atau fleksibel. Setiap celah, setiap titik lemah, berarti kepunahan. Anda melihat bagaimana fusi tulang rusuk dan tulang belakang menjadi semakin kuat dan mulus, menciptakan kubah yang benar-benar tak tertembus. Plat-plat dermal yang membentuk cangkang juga menjadi lebih padat dan menyatu erat, menambahkan lapisan perlindungan ekstra. Cangkang itu menjadi tempat berlindung total. Anda melihat bagaimana penyu purba ini, saat merasa terancam, akan menarik kepala dan tungkainya ke dalam cangkang, menyegel diri sepenuhnya. Anda merasakan sensasi itu, dunia luar mungkin penuh dengan raungan dan gemuruh, tetapi di dalam cangkang, ada keheningan, sebuah keamanan yang tak tertandingi. Ini adalah adaptasi pasif yang memungkinkan mereka menunggu badai berlalu, secara harfiah. Banyak garis keturunan reptil lain, meskipun berlapis baja, tidak memiliki pertahanan yang seefisien ini dan akhirnya musnah di bawah tekanan dinosaurus. Mereka adalah jalan buntu, evolusi yang menunjukkan betapa brutalnya era ini. Namun, penyu, dengan bentengnya yang sempurna, berhasil bertahan. Anda juga melihat bagaimana cangkang ini memungkinkan penyu untuk mencari ceruk ekologi yang kurang kompetitif. Beberapa bersembunyi di perairan dangkal yang berlumpur, yang lain di bawah tanah, di mana ukuran dan berat dinosaurus menjadi penghalang. Cangkang itu memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam bayangan para raksasa, mengonsumsi sumber daya yang tidak menarik bagi predator puncak, dan menunggu kesempatan mereka. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern. Cangkang ikonik mereka adalah warisan dari era dinosaurus yang brutal. Anda merasakan bahwa cangkang itu bukan hanya perlindungan, itu adalah kunci yang memungkinkan mereka untuk lolos dari kekuasaan para tiran, untuk bertahan dari kepunahan massal yang mengakhiri era dinosaurus itu sendiri. Cangkang itu memungkinkan mereka untuk hidup lama, beradaptasi dengan berbagai habitat, dan akhirnya, untuk mewarisi bumi setelah para raksasa itu tiada. Ini adalah bukti kekuatan ketahanan, sebuah strategi untuk bertahan hidup yang terukir di tulang, melewati zaman para dinosaurus. Anda merasakan kehangatan yang berbeda-beda, dari lumpur lembab di tepi sungai, pasir yang menghangat di pantai, hingga tanah keras di bawah hutan yang lebat. Suara air mengalir, ombak memecah, dan gemerisik dedaunan memenuhi udara. Ini adalah periode Mesozoikum, sekitar 150 juta tahun yang lalu, sebuah era di mana kehidupan meledak dalam keanekaragaman, dan benteng yang telah dibangun oleh penyu, cangkang ikonik mereka, memungkinkan mereka untuk menaklukkan setiap ceruk ekologi yang tersedia. Bayangkan penyu purba di era ini, mereka sudah memiliki cangkang yang kokoh, sebuah mahakarya dari tulang rusuk dan tulang belakang yang menyatu, lengkap dengan plastron yang kuat di bagian bawah. Ini adalah perlindungan yang tak tertandingi di dunia yang penuh predator. Namun, seperti benteng, cangkang itu tidak statis, ia adalah struktur dinamis yang harus beradaptasi dengan medan perang yang berbeda. Anda menyaksikan diversifikasi yang luar biasa ini. Untuk penyu yang tetap di darat, tekanan utama adalah serangan dari atas dan samping. Anda melihat bagaimana cangkang mereka menjadi lebih tinggi, lebih berkubah, seperti helm baja yang tak tertembus. Bayangkan penyu darat purba ini, dengan cangkang yang sangat padat dan berat. Ini adalah perlindungan yang sempurna terhadap rahang dinosaurus darat atau hantaman predator. Kekuatan untuk menahan beban dan benturan menjadi prioritas. Meskipun berarti gerakan yang lebih lambat, ini adalah kompromi yang vital, memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dengan mengandalkan pertahanan pasif yang absolut. Anda merasakan betapa masifnya perisai itu. Sebuah perlindungan total yang membebaskan mereka dari kebutuhan untuk melarikan diri. Kemudian, Anda beralih ke perairan tawar, sungai, danau, dan rawa-rawa. Di sini, Anda melihat bagaimana cangkang beradaptasi menjadi lebih pipih, lebih aerodinamis. Bentuk yang lebih rendah ini memungkinkan mereka meluncur melalui air dengan lebih efisien, menghindari hambatan yang berlebihan.
Kaki mereka menjadi berselaput, memungkinkan mereka berenang dengan lincah. Anda merasakan kemampuan untuk menarik kepala dan tungkai sepenuhnya ke dalam cangkang dengan cepat saat predator air, seperti buaya purba atau ikan predator, menyerang. Cangkang datar ini juga memudahkan mereka untuk bersembunyi di bawah dasar berlumpur atau di antara vegetasi air, menjadi tak terlihat. Di zona pesisir dan lautan terbuka, ceruk ekologi yang paling menantang, Anda melihat adaptasi yang paling radikal. Cangkang penyu laut purba menjadi lebih pipi lagi, bahkan lebih ramping, dirancang untuk kecepatan. Kaki mereka telah sepenuhnya berubah menjadi sirip yang kuat, mendorong tubuh melintasi samudra dengan keanggunan yang luar biasa. Anda merasakan bagaimana cangkang ini, meskipun masih kokoh, mungkin sedikit lebih ringan dalam kepadatan tulang, mengorbankan sedikit pertahanan absolut demi efisiensi hidrodinamis. Ini adalah adaptasi untuk melarikan diri, untuk mengejar mangsa, dan untuk melintasi jarak yang sangat jauh. Tentu saja, ada banyak jalan buntu dalam diversifikasi ini. Anda bisa membayangkan spesies yang mencoba menaklukkan habitat baru dengan cangkang yang tidak sesuai, penyu darat yang terlalu berat di air, atau penyu air yang cangkangnya terlalu rapuh di darat. Mereka adalah pengingat bahwa evolusi menuntut spesialisasi. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern hari ini. Anda melihat kura-kura darat yang berkubah tinggi dan berat, penyu air tawar dengan cangkang yang lebih datar dan kaki berselaput, dan penyu laut yang ramping dengan sirip yang sempurna. Cangkang ikonik mereka adalah bukti bisu dari keanekaragaman ceruk yang mereka taklukkan selama jutaan tahun. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu inovasi pertahanan, benteng yang tak tertembus, dapat menjadi dasar bagi ledakan adaptasi, memungkinkan satu garis keturunan untuk berkembang dan bertahan dalam segala bentuk dan ukuran di setiap sudut bumi. Anda merasakan hawa panas yang membakar, bukan dari matahari, melainkan dari bumi itu sendiri. Udara Trias akhir, sekitar 201 juta tahun yang lalu, dipenuhi dengan debu vulkanik dan gas belerang yang menyesakkan. Langit berwarna merah kecoklatan, dan di kejauhan, Anda melihat kilatan cahaya yang diikuti gemuruh dahsyat, seperti planet itu sendiri sedang batuk dan menghembuskan napas terakhirnya. Ini adalah awal dari kepunahan massal Trias Jurassik, sebuah peristiwa bencana yang akan menghapus sebagian besar kehidupan di bumi. Bayangkan lautan purba menjadi asam karena hujan asam yang terus-menerus. Tanaman layu dan mati di daratan karena racun di udara dan kekeringan yang ekstrim. Predator-predator besar, seperti banyak spesies kerabat buaya purba dan dinosaurus awal, yang dulunya menguasai ekosistem, kini terhuyung-huyung, kesulitan mencari makanan, atau mati keracunan. Lingkungan yang kejam telah menjadi medan perang total. Di tengah kehancuran ini, Anda melihat penyu purba. Makhluk ini tidak lagi rentan seperti leluhurnya yang tanpa cangkang. Ia kini adalah benteng yang bergerak, dengan karapas kokoh yang terbentuk dari tulang rusuk dan tulang belakang yang menyatu, serta plastron yang tak tertembus di bagian perut. Perjalanan evolusi melalui Eunotosaurus dan Odontocelis telah menyempurnakan perisai ini tepat pada waktunya. Anda menyaksikan bagaimana cangkang ini menjadi kunci utama kelangsungan hidup. Ketika langit menghujani abu dan zat korosif, penyu dapat menarik diri sepenuhnya ke dalam cangkangnya, menutup rapat pintu benteng mereka. Anda merasakan sensasi itu, dunia luar mungkin kacau balau, namun di dalam cangkang, ada tempat berlindung dari racun, dari panas ekstrim, atau dari hujan asam yang mematikan. Ini adalah keuntungan yang luar biasa dibandingkan dengan reptil lain yang kulitnya terpapar. Banyak garis keturunan reptil lain, yang mengandalkan kecepatan, kamuflase, atau bahkan perisai yang tidak lengkap, tidak mampu bertahan. Anda melihat mereka tergeletak mati, tidak dapat menemukan perlindungan dari bencana global ini. Cangkang yang fleksibel, atau plat tulang yang memiliki celah, terbukti tidak cukup tangguh. Hanya mutasi genetik yang menghasilkan perlindungan total yang terbukti sukses dalam ujian ekstrim ini. Cangkang itu juga memungkinkan penyu untuk memiliki metabolisme yang lebih rendah dan kemampuan untuk bertahan hidup dalam periode kelangkaan makanan dan air. Anda merasakan bagaimana mereka dapat bersembunyi lebih lama, menghemat energi, menunggu sampai kondisi yang paling buruk berlalu. Ini adalah strategi pasif yang cemerlang, bertahan dengan tidak berbuat banyak, berlindung di dalam benteng pribadi mereka.
Perlindungan ini juga memberi mereka kemampuan untuk menjelajahi ceruk ekologi yang kurang diinginkan oleh predator yang kelaparan atau makhluk lain yang berjuang. Beberapa mungkin berlindung di lubang-lubang bawah tanah, yang lain di dasar perairan yang lebih dalam dan terlindungi, yang cangkangnya kokoh melindungi mereka dari bahaya dimanapun mereka berada. Ketika debu mengendap dan dunia mulai pulih, penyu adalah salah satu penyintas. Anda melihat mereka muncul dari tempat persembunyian mereka. Makhluk yang berlapis baja ini kini siap untuk mengisi ceruk-ceruk yang kosong. Kepunahan massal itu telah membersihkan papan catur evolusi, dan penyu, dengan bentengnya, siap untuk mengambil peran baru. Pada akhirnya, Anda melihat penyu modern, cangkang ikonik mereka, yang telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup melalui kepunahan Trias Jurassik dan banyak bencana lainnya sejak saat itu, adalah bukti abadi dari kekuatan pertahanan pasif. Ini adalah warisan ketahanan, yang telah membentuk strategi bertahan hidup mereka hingga hari ini, memungkinkan mereka hidup panjang dan mendiami berbagai habitat, sebuah kemenangan yang terukir dalam tulang. Anda merasakan dinginnya pagi yang sepi, udara yang kini bersih dari debu vulkanik, namun membawa bau tanah yang baru. Langit biru membentang luas di atas reruntuhan hutan purba. Ini adalah awal periode Jurassik, sekitar 200 juta tahun yang lalu, segera setelah kepunahan massal Trias Jurassik yang brutal. Anda menyaksikan pemandangan yang aneh, dunia yang sunyi, kosong, seolah-olah sebagian besar penghuninya telah dihapus dari muka bumi. Banyak ceruk ekologi yang dulunya dipenuhi oleh predator perkasa dan pesaing lain, kini terbuka lebar, mengundang kehidupan untuk mengklaimnya. Bayangkan kekosongan ini. Dinosaurus raksasa masih belum sepenuhnya bangkit untuk mendominasi. Kerabat buaya purba yang perkasa telah banyak yang musnah. Lingkungan yang dulunya penuh dengan ancaman, kini menjadi medan peluang yang tak terbatas. Di tengah lanskap yang baru terbentuk ini, Anda melihat penyu purba. Makhluk ini adalah salah satu penyintas sejati dari bencana. Benteng mereka, cangkang yang kokoh, terbentuk dari tulang rusuk dan tulang belakang yang menyatu, lengkap dengan plastron yang tak tertembus, telah menyelamatkan mereka dari kehancuran. Anda merasakan keunggulan yang dimilikinya. Sementara yang lain mati keracunan atau dihancurkan, cangkang penyu telah menyediakan tempat berlindung yang sempurna dari kondisi lingkungan yang paling keras. Kini, cangkang itu bukan hanya perlindungan, melainkan juga paspor menuju masa depan. Anda menyaksikan bagaimana penyu mulai memanfaatkan celah-celah kosong ini. Jika sebelumnya mereka harus hidup dalam bayangan, kini mereka bisa melangkah keluar, mengeksplorasi, dan mengklaim wilayah baru. Anda melihat diversifikasi yang cepat terjadi. Di daratan, dengan berkurangnya predator besar, beberapa penyu mulai tumbuh lebih besar. Cangkang mereka menjadi lebih tebal, lebih berkubah, memungkinkan mereka untuk mengambil peran sebagai herbivora besar atau omnivora yang bergerak lambat, tidak lagi takut akan ancaman yang konstan. Anda merasakan betapa masifnya perisai itu, sebuah perlindungan mutlak yang membuat mereka aman bahkan jika predator baru muncul. Kemudian, Anda beralih ke perairan tawar, sungai, danau, dan rawa-rawa yang kini lebih tenang. Di sini, Anda menyaksikan ledakan penyu air tawar. Dengan hilangnya banyak predator akuatik purba, penyu menemukan kesempatan untuk beradaptasi lebih jauh untuk kehidupan di air. Anda melihat bagaimana cangkang mereka menjadi lebih pipih, lebih hidrodinamis, dan kaki mereka mulai membentuk selaput yang efisien. Plastron yang kuat, yang berevolusi pada leluhur seperti Odontochelys, kini menjadi fondasi untuk gaya hidup akuatik yang sukses, memungkinkan mereka menyelam, mencari makan, dan bersembunyi dengan lebih baik. Di perairan dangkal dan pesisir, Anda melihat penyu mulai menjelajah ke lautan. Cangkang mereka semakin ramping, sirip mereka semakin berkembang, mengubah mereka menjadi perenang yang tangguh. Anda merasakan bagaimana setiap adaptasi kecil ini, bentuk cangkang yang lebih ramping, tungkai yang termodifikasi, membuka pintu ke sumber makanan baru dan habitat yang belum terjamah. Tentu saja, ada jalan buntu, evolusi di sepanjang jalan, spesies yang mencoba beradaptasi tetapi tidak cukup cepat atau tidak cukup efisien untuk mengambil keuntungan penuh dari peluang ini. Namun, penyu secara keseluruhan, dengan desain cangkangnya yang telah terbukti, sangat siap. Pada akhirnya,
Anda melihat penyu modern. Cangkang ikonik mereka adalah bukti bisu dari kepunahan massal Trias Jurassik, bukan hanya sebagai penyintas, tetapi sebagai pemenang sejati. Anda merasakan bagaimana dari bencana besar, tercipta peluang besar. Cangkang itu memungkinkan mereka untuk beradaptasi, berdiversifikasi, mendiami setiap sudut daratan dan perairan, dan hidup panjang, menjadi saksi bisu dari jutaan tahun sejarah bumi, sebuah benteng kehidupan yang abadi.